Selamat pagi anak-anak dan selamat bertemu kembali pada episode pembelajaran IPS kali ini dengan materi yang akan kita pelajari adalah perdagangan antar negara. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain: 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan aktivitas perdagangan antar negara. Yang ketiga, menyebutkan manfaat perdagangan antar negara. Dan yang keempat, menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar negara. Bagian yang pertama, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara sering disebut juga dengan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima adalah menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Bagian yang kedua, aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas-aktivitas perdagangan antar negara dibagi ke dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Bagian yang pertama kita lihat kegiatan ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Kegiatan ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan yang disebut dengan eksportir. Tujuan utama daripada kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara yang akan digunakan untuk membiayai impor. Di dalam melakukan kegiatan ekspor, adapun kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana dapat mendorong kegiatan ekspor itu sendiri menjadi maju. Kebijakan itu antara lain: 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan promosi.
Adapun faktor-faktor pendorong daripada kegiatan ekspor antara lain: 1. Keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Faktor yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Faktor yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional yang kedua adalah import. Import merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan import disebut importir. Seorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing yang diperoleh melalui menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing di bank dalam negeri yang kemudian digunakan untuk membayar barang yang diimport. Barang-barang yang diimport oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu barang migas atau minyak bumi dan gas alam, dan barang non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Sedangkan barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, beras, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Bagian yang ketiga, manfaat perdagangan antar negara. Menurut Sadodo Sukirno, manfaat perdagangan antar negara adalah 1. Memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Perdagangan antar negara dapat menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual, sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. Manfaat yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula.
Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografi, iklim, penguasaan teknologi. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga, menjalin persahabatan antara negara. Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Adanya perdagangan antar negara akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan, hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka, pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Bagian yang keempat, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produk. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekali lagi, salam sehat untuk anak-anak sekalian.